selamat pagi adik-adik. Shalom, kita berjumpa lagi di Small, Sekolah Minggu Online. Adik-adik apa kabar hari ini? Semua sehat-sehat bukan? Pasti sehat. Dan adik-adik sudah siap untuk mengikuti Small hari ini? Semua sudah siap ya? Alkitabnya sudah disiapkan? Wah, hebat semuanya. Ya, adik-adik, kita akan mulai Small kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo semuanya berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi Kak Devi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, semuanya sekarang kita sebelum melanjutkan Small kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik mengasihi kami. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Tuhan, kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan boleh beribadah mengikuti Small pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan berikan kami kegembiraan sehingga ketika kami mengikuti Small dari awal sampai akhir, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik tahu nggak? Yang menjadikan hari itu siapa? Ayo, ada yang mau jawab? Ada? Siapa yang menciptakan hari? Tuhan. Pintar. Ada lagi yang mau jawab? Iya, Tuhan yang menciptakan hari. Ya, hari yang kita jalani setiap hari adalah pemberian Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Ya, untuk itu adik-adik kita harus bersukacita, kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap hari yang Tuhan telah berikan untuk kita. Kita sama-sama memuji nama Tuhan, kita menyanyikan lagu Hari Ini, Hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi Kak Devi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini,
hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Semua katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Semuanya semangat ya menyanyikan pujian untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita kan akan merayakan Paskah nih, ya. Adik-adik tahu nggak? Kenapa sih Tuhan Yesus itu mau rela mati untuk kita? Ada yang bisa jawab? Kenapa ya? Oh, tadi ada yang jawab, katanya karena kasih. Karena Tuhan mengasihi kita. Benar sekali adik-adik, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya dikatakan bahwa apa? Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mengasihi dunia ini, maka Tuhan rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ya, kita yang berdosa harusnya dihukum, tapi karena kasih Tuhan, Tuhan rela mati untuk kita. Nah, adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Lihat Betapa Besarnya Kasih. Oke? Musik. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Iya ya, karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan mau mati loh. Bahkan kita semuanya disebut sebagai anak Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan? Nah, adik-adik, pada pagi hari ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, nanti persembahannya dimasukkan ke tempat ini ya. Adik-adik sudah punya semuanya kan? Karena waktu itu sudah dibagikan dan sudah dibuat. Jadi setiap persembahan semua masukkan ke tempat ini ya. Oke, sambil persembahannya kita masukkan, kita lakukan, kita memberikan persembahan, kita mau nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik.
Adik-adik, kita bawa persembahan kita berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami yang Engkau berikan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah terbesar dalam hidup kami. Tuhan rela mati untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Dan di pagi ini Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami membawa persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini, Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, agar persembahan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati mama papa dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik, dan setiap berkat-berkat yang mereka terima, mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Supaya kita menyiapkan hati dan seluruh hidup kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya semua sudah disiapkan? Ya, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Eli di Small Sekolah Minggu Online. Kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali mengikuti Small. Dan kami sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kami sebagai ungkapan syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tolong kami anak-anak agar kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 14 ayat ke-38. Kita siapkan, kita buka Alkitabnya. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apa artinya ayat ini? Adik-adik perhatikan gambar di sebelah ibu ini. Gambar siapa?
Ya, betul. Gambar satpam atau penjaga. Di sekolah, di kantor, atau di pergudangan, dan di banyak tempat memerlukan penjaga untuk menjaga milik mereka dari kebakaran, kemalingan, atau bahaya lainnya. Tapi coba adik-adik bayangkan bila penjaganya seperti ini. Satpamnya tidur saat bertugas. Wah, bahaya ya. Alkitab katakan berjaga-jagalah dan berdoa. Artinya kita harus siap siaga kapanpun waktunya. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang langsung sadar dan tahu ketika bahaya datang. Berjaga-jaga, selalu siap sedia dalam doa. Dari apa? Dari bahaya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jatuh dalam bahaya pencobaan itu. Misalnya, kita lagi nggak punya uang, tapi kepingin sekali makan es krim. Wah, di tangan sedang pegang uang persembahan. Bisa nih untuk beli es krim, kan nggak ada yang tahu. Itu namanya pencobaan. Coba-coba pakai uang persembahan untuk beli es. Nah, kalau adik-adik tidak selalu setia dalam doa dan menjaga hati, bisa loh adik-adik menuruti keinginan berdosa itu. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hati kita selalu mau menurut, mau mentaati Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Tapi bila pencobaan-pencobaan itu datang, nyontek nggak ya? Bohong nggak ya? Ambil nggak ya? Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan dosa itu. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perkataan ini Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya. Pada saat apa ya? Mari kita saksikan ceritanya. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus sering pergi ke taman. Tuhan pergi ke taman bukan untuk bermain atau beristirahat, tapi Tuhan pergi ke taman untuk berdoa. Loh, berdoa kok di taman? Bukankah di taman banyak orang? Memang di taman biasanya banyak orang datang. Tetapi Tuhan ke taman biasanya sore atau malam hari. Nah, sore-sore atau malam hari tidak ada lagi orang datang ke taman. Karena di taman dingin, gelap. Dan kita juga bisa mendengar ada suara serangga atau hewan malam. Dengarkan bunyinya.
Minggu lalu kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus makan malam bersama dengan para murid. Itu adalah makan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid sebelum dia disiksa dan disalibkan. Setelah itu Tuhan Yesus mengajak para murid ke suatu taman yang biasa disebut Taman Getsemani. Pada waktu itu hari sudah malam, hampir pagi. Sebenarnya sudah waktunya untuk tidur. Kegelapan menyelimuti taman yang dingin. Sesampainya di taman, Tuhan Yesus menyuruh beberapa murid untuk menunggu di luar taman. Kata Tuhan, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Sedangkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengikuti Tuhan masuk ke dalam taman. Di dalam taman, Tuhan Yesus menyuruh ketiga muridnya untuk menunggu. Katanya, Petrus, Yohanes, Yakobus, hatiku sangat sedih sekali. Kalian tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus masuk ke dalam taman lebih jauh lagi. Lihat, Tuhan Yesus menjauh dari ketiga muridnya. Ia berlutut dan mulai berdoa. Mengapa waktunya tidur malam dipakai Tuhan untuk berdoa? Kata Tuhan, hatinya sedih, sangat sedih. Adik-adik, malam ini adalah malam terakhir sebelum Tuhan Yesus dijemput paksa, dipukul, dihina, dan disalibkan. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dan meninggalkan para murid. Hatinya sedih sekali. Ia juga membayangkan rasa sakit, hinaan, penderitaan yang akan diterimanya. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah ketika Tuhan Yesus disalib, Allah Bapa meninggalkan dia karena ia sedang menanggung dosa manusia. Semua penderitaan itu seperti secangkir racun pahit yang harus diminumnya. Adik-adik, ini untuk pertama dan terakhir kalinya Tuhan Yesus ketakutan, bahkan sangat ketakutan, sedih, kesepian. Ia menangis dan menangis. Tuhan Yesus berdoa, Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan yang aku mau, tetapi yang engkau mau. Setelah berdoa seperti itu, Tuhan Yesus berhenti sejenak. Ia bangkit dan mendapati ketiga muridnya. Loh, disuruh berjaga-jaga kok tidur? Tuhan Yesus berkata bahwa ia sedih dan minta agar mereka berjaga-jaga. Tapi perut yang kenyang, tubuh yang letih, udara yang sejuk, dan sudah waktunya tidur juga. Semua cobaan itu membuat Petrus, Yakobus, dan Yohanes sulit sekali untuk berjaga-jaga, apalagi berdoa. Tuhan Yesus menegur mereka, ayo bangun, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga? Berjaga-jagalah dan berdoalah
Setelah Tuhan Yesus menegur para murid, Tuhan Yesus kembali menjauh dan berdoa lagi. Tuhan Yesus berdoa begitu serius dan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berdoa begitu tegang sehingga Alkitab mengatakan sampai berkeringat, bahkan keringatnya seperti darah. Setelah berdoa yang kedua kalinya, Tuhan Yesus kembali mendatangi ketiga muridnya. Apa yang ia lihat? Para murid rupanya tidur lagi. Setelah Tuhan datang, barulah mereka terbangun. Tapi Tuhan berkata, "Ya sudah, tidurlah lagi. Tiba saatnya bagiku." Belum selesai Tuhan Yesus bicara, terdengar serombongan orang mendekati Tuhan. Mereka adalah para imam agung, tentara, dan satu murid Tuhan Yesus yang membocorkan keberadaan Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Mereka mencari Tuhan Yesus karena hari gelap dan mereka juga tidak hafal wajah Tuhan Yesus. Maka Yudas memberi kode, "Orang yang aku cium, dialah Yesus." Jahat ya adik-adik. Pura-pura cium, tapi kode untuk menangkap Yesus. Ketika tahu Tuhan Yesus mau ditangkap, salah seorang murid mengeluarkan pisau dan menyerang tentara itu. Dan pluk, putus telinganya. Tuhan Yesus berkata pada murid, "Sudahlah." Lalu Tuhan Yesus mengambil telinga yang jatuh itu dan menempelkannya kembali. Ajaib adik-adik, telinganya kembali seperti semula. Inilah terakhir Tuhan Yesus bersama para murid. Kini Tuhan Yesus digiring keluar taman seperti seorang penjahat besar. Hari ini ceritanya sedih adik-adik. Hari terakhir Tuhan Yesus bersama para murid-murid. Dalam keadaan yang sulit, Tuhan Yesus sudah meminta para murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Seperti yang tertulis dalam Markus 14 ayat 38. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa berjaga-jaga dan berdoa. Mereka tidak tahan dengan cobaan, ngantuk. Mereka tidak mau berjaga-jaga dan apalagi berdoa. Mereka lebih memilih tidur. Nah, apa akibatnya? Murid-murid Tuhan Yesus tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Ya, ceritanya sampai di sini. Besok minggu depan kita lanjutkan lagi ceritanya ya adik-adik. Sekarang kita mau menghafal kembali ayat hafalan kita. Dari mana adik-adik? Markus 14 ayat 38. Yuk sama-sama. Markus 14 ayat 38. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi ya adik-adik, Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bisa ya hafal adik-adik? Adik-adik, percaya kita kepada Tuhan Yesus, jangan sampai lengah ya. Tetap berjaga-jaga dan selalu berdoa. Pagi ini, adakah adik-adik yang sudah berdoa? Quinsa sudah berdoa. Ya, Jovan juga sudah berdoa. Ya, semua juga sudah berdoa ya. Adik-adik kelas 1 juga ya. Tetap berjaga-jaga dan setia berdoa. Adik-adik, aktivitas kita hari ini mudah. Kita menuliskan di selembar kertas doa tekad kita atau kerinduan kita kepada Tuhan. Tuliskan doa kalian dan setelah itu difoto, kirim ke guru kelas adik-adik. Adik-adik, kita akan menutup semua kita hari ini. Kita berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mengikuti small, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh belajar firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh kami ingat bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan berkatilah kami semua di dalam kami melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah selesai mengikuti small pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selesai small kita pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.